Saya suka sama ibu-ibu. Terus yang kedua, karena saya berkacamata dari ibu saya. Selamat malam Bung Robi. Selamat malam Bung Idris. Iya. Ya. Ini temu sohib saya, ini teman-teman. Ya. Beliau ini anak muda dan penuh semangat ya. Saya tahu usianya walaupun dibilang belum melonjak dewasa, betul ya? Apa udah memasuki? Masuki dewasa, baru mau masuk dewasa. Baru mau masuk ini ya. Iya. Jadi sengaja saya undang ini Om. Saya ingin kenal, apalagi isunya Om ini ingin terjun ke politik ya. Setahu saya, setahu saya Om Ruby ini adalah pengusaha bisnis atau apa ya kan, seperti itu. Iya. Ya kan, banyak usaha yang sedang dijalaninya, apalagi tukar-tukar itu usahanya enggak jelas. Nanti coba saya bincang dulu sama Bung Robi. Sebelumnya aktifnya di mana sebenarnya dari awal kok bisa berkembang untuk menjalankan sebuah usaha ini, Om? Ya, saya memang kebetulan Bang Idris, memang kebetulan kita itu dilahirkan bukan dari orang-orang yang berado. Betul. Kita dilahirkan dari orang-orang yang biasa-biasa baik. Alhamdulillah. Ya, kalau menurut kehidupan dulu ya, saya juga tidak berpikir mimpi mungkin saya bikin sampai sesaat ini gitu kan. Oh gitu. Iya, karena kami hanya cuma 3 beradik. 3 beradik. Tinggal di rumah bedeng. Yang namanya makan di atas meja makan itu baru saya temuin pada saat saya SMA. Baru makan bisa di atas pakai meja makan. Kalau dulu di situlah ruang tidur, di situlah situ. Ya, tapi hal yang positif saya ambil dari kegigihan orang tua saya untuk menghidupkan kami dengan 3 orang anak di rumah bedeng. Itu menjadikan motivasi saya. Oh, ternyata hari ini baru saya sadarin. Orang tua yang mendidik kita dari kecil. Dulu saya sempat berpikir pengen kayak orang-orang yang lain. Ketika hidup ada kamar sendiri, kan dulu kan gitu ya. Betul. SD dulu ada kamar sendiri, itu kawan-kawan sekolah dulu. Kok kita nggak punya. Tapi dengan kerja keras orang tua, dengan didikan seperti itu yang menjadi kita lebih mandiri, Bang Idris. Saya lebih mandiri. Kami 3 beradik, satu pun tidak ada yang bergerak di pemerintahan. Bukan karena kami ini, memang keadaan memang. Artinya keadaan ekonomi yang memang nggak mungkin situ. Jadi memang dilatih bekerja keras, bertanggung jawab. Akhirnya kita memang dilahirkan untuk jadi pengusaha lah. Memang di situ pengusaha. Artinya mulai dari nol, betul dari lah ya. Nol lah, memang betul. Terlahir dari kegigihan. Modal semangat. Betul. Sehingga jadi seperti ini. Ya. Jadi Bung Ruby ini ya, biar tahu pemirsa, ini adalah Bendahara KONI Provinsi Jambi. Ya. Kebetulan ketuanya sohib kita juga, yaitu Budi Setiawan. Iya. Jadi Bung Robi, tentu kan tadi udah jelaskan perjalanan singkat tadi, seperti itulah ya. Artinya penuh dengan semangat, kemudian menjadi berhasil. Setelah gigi semangat itu kan tentu ada perubahan begitu kan. Nah, dari mana memulainya itu tuh? Apa yang Bung Robi lakukan? Usaha apa awalnya? Awalnya dulu saya kerja, Mas Idris. Saya kerja, jadi setiap hari saya pulang sekolah. Kalau orang tua nggak mampu, jadi memberikan jajan hari-hari itu kan ya sekedarnya. Jadi saya bermotivasi kalau ketika saya pengen dapat lebih, saya harus kerja. Mulai dari SMP, saya pulang sekolah itu saya kerja di Martabak India, di simpang Blok M ya. Kalau orang ngetop dulu, senior bilang Blok M. Iya. Di pinggir situ ada nama Martabak India Hamzah. Itu kebetulan paman saya ngadap sama paman. Saya mau kerja sama paman. Jadi pulang sekolah, saya jualan martabak sampai saya SMA. Karena dari situlah saya dapat rezeki di situ kan. Jadi saya nggak minta lagi sama orang tua. Jadi setiap minggu saya digaji. Setiap minggu saya digaji 70.000 dulu digaji situ. Itulah saya dapat jajan lebih sampai saya di SMA. Berjalan di SMA. Habis SMA saya kembali lagi jualan, baru lebih fokus jualan di martabak. Jual sendiri? Enggak, jualan ikut paman. Oh, tamat SMA-nya? Tamat SMA. Nah, setelah
tak lama tahun 2000, kalau nggak salah 2024, paman saya meninggal dunia. Ketika itu meninggal dunia, keluarganya tidak ada yang bisa menerusin usaha ini. Usaha ini rame. Satu hari dulu omset dari pagi sampai jam 10 malam itu bisa mencapai 2 juta. Wow. Bang Idris bayangkan zaman 2007. Hampir sama dengan 200 juta itu. Setiap hari dari pagi sampai malam masih jual martabak tuh di angka 8.000, 9.000. Dari pagi sampai malam itu bisa sampai 1,5, 2 juta satu hari. Disitulah saya memulai. Sampai sekarang masih? Karena kondisi memang pasar kurang minat lagi, ekonomi kan di pasar sudah mulai redup. Akhirnya sampai sekarang saya beralih memang ke kuliner. Memang saya mencintai kuliner memang. Tapi walaupun redup kan peminat martabaknya masih banyak. Masih alhamdulillah. Masih banyak sampai sekarang. Masih banyak. Situ. Terus lanjut katanya tadi masuklah ke meningkatkan mungkin apa ya? Mungkin apakah kalau maaf orang India bilang tuh tambah racikan, tambah bumbu ya. Iya, tambah bumbu. Mungkin seperti itu pernik-perniknya ya. Artinya mencobalah dengan mengembangkan dengan usaha lain begitu. Jadi, apa itu? Jadi gini Bang Idris, jadi setelah saya ngolah martabak paman itu, saya sempat juga lah termasuk pernah collab juga, pernah rubuh. Karena pengalaman lagi ya, itu saya ambil dari pengalaman. Ketika kita biasa makan gaji tiap bulan, tahu-tahu kita dapat duit besar nih. Kebiasaan tadi? Kebiasaan kita digaji 700.000 sebulan, tahu-tahu kita sehari udah dapat 2 juta. Iya. Akhirnya iman yang nggak kuat, akhirnya salah pergaulan segala macam, akhirnya rubuh collab. Saya sempat juga akhirnya collab. Saya kerja di satu perusahaan di Jambi. Tapi saya sudah punya target. Saya kerja di sini nggak mau lama-lama. Paling banter saya 4 tahun. 4 tahun. Cari modal ya? Ya, cari modal. Saya nikah 2005, saya kerja di perusahaan sampailah 2009. Dapat modal, alhamdulillah saya buka lagi usaha. Memang dunia saya di usaha, saya buka usaha warung kedai kopi. Akhirnya saya mendapatkan salah satu teman dari Jogja. Dia nawarkan saya bukalah ayam Kentucky French Chicken. Nah di situ saya mulai karir lagi. Di 2010 saya mulai berkarir bermain ayam Kentucky. Akhirnya dari gerobak naik saya menjadi resto. Ya. Akhirnya kita sampai punya cabang 128 se-Indonesia. Wah, luar biasa. Alhamdulillah itu. Disitulah mulai meniti karir seorang Ruby itu ya, meningkatnya karirnya ya. Jadi bisa berjalan-jalan lah. Alhamdulillah saya pernah ke Lombok, saya pernah ke Atambua, paling jauh saya Atambua, perbatasan Timor Leste sama Indonesia. Luar biasa. Saya pernah di Bali, saya Pontianak, Kalimantan. Dari kuliner lah. Melihat cabang bukan? Enggak, dari kuliner ini. Jadi saya pas pada saat buka ayam Kentucky, akhirnya kita kembangin dari gerobak, lari ke resto akhirnya kita buka franchise. Tapi lebih banyaknya ke kemitraan. Jadi kita berbagi ilmu, ada teman-teman yang mau buka di daerahnya, kita bagi ilmu. Dia cukup membantu transportasi saya ke sana ke sini. Iya. Jambi, misalnya ke Pontianak situ kan. Akhirnya kita buka cabang dengan info kemitraan lebih dekat kepada persaudaraan, bukan semata-mata karena uang. Ya. Akhirnya ini usaha berkembang biak 128 Indonesia. Akhirnya saya bisa keliling-keliling Indonesia juga gara-gara ayam Kentucky ini kan. Ya di 2019 Covid akhirnya collab juga. Sempat 2 tahun kita Covid kan? Iya betul. 2 tahun Covid kita akhirnya nggak kuat juga, restoran kan banyak nggak jalan. Akhirnya saya mulai lagi, ngulik lagi. Akhirnya tercetus sampai hari ini saya punya ayam bakar bumbu Bali itu, Doktor Ayam Bakar. Bumbu Bali. Ya, situ saya dapat inspirasi dari Lombok saat itu. Di Lombok kan ada ayam taliwang, Iya. Ada ayam taliwang di Lombok. Akhirnya saya inspirasikan ayam taliwang. Di Jambi ini belum ada nih ayam 1 ekor yang jualan nih, ya kan? Akhirnya cobalah. Saya belajarin bumbunya, saya ngulik-ngulik di rumah, saya undang kawan-kawan makan, gimana nih rasanya, udah enak belum? Saya sudah siap.
Karena ada pengalaman buka cabang di daerah, akhirnya saya bukalah ayam bakar Bumbu Bali itu. Dokter, saya bikin dokter ayam bakar. Artinya apa dokter itu? Dokter itu sebenarnya sih singkatan nama saya dengan istri. Apa itu? Depi dan Robi. Ya, jadi saya mengambil keunikan, nggak saya bikin dokter aja. Jadi dokter spesialis ayam bakar. Ini kan nama yang unik saya pikir kan. Saya konsep lagi warnanya, saya konsep restonya. Akhirnya sampai hari ini ya alhamdulillah lah masih diterima lah di masyarakat. Di masyarakat ya. Ya, alhamdulillah. Artinya Bung Robi luar biasa ya, perjalanannya ya. Turun naik lah. Turun naik ya. Pandemi datang, turun. Ya. Setelah pandemi lewat, pasca pandemi ini bangkit lagi. Itulah karena diajarin orang tua berjuang, hidup itu berjuang. Tapi yang pastinya saya ingin tahu sedikit. Tujuannya apa? Tujuannya ini kan sudah ada nih usaha nih. Ya. Kategori sukses sekarang ya, Bung Robi alhamdulillah ya. Tentu kan punya cita-cita dan keinginan Bung Robi ini. Selain usaha tentu, ini prospek saya kan besok sudah usaha jalan sedemikian rupa, ini saya harus begini lagi. Ya. Kira-kira mau kemana arah sebenarnya ini? Ya. Untuk Bung Robi ini. Ya, saya jujur memang saya sudah banyak berorganisasi. Saya pernah di HIPMI. Dari HIPMI saya juga gabung, diajak sama Paman di Kadin. Kayaknya saya asik berorganisasi. Oh gitu? Saya asik berorganisasi, akhirnya alhamdulillah saya juga pernah ngurus di olahraga. Di dunia olahraga alhamdulillah juga. Akhirnya hari ini saya memang di Golkar. Di Golkar. Memang saya punya cita-cita. Sekarang gini Bang Idris, ibu saya pernah ngomong sama saya, Robi, kata dia bilang, kau ini kalau urusan orang, kau nomor 1. Kenapa Bu ngomong gitu? Ya kalau orang sudah minta tolong sama kau nih nomor 1. Cepat tanggap gitu ya. Bisa kadang kau ninggalin mak kau, kadang kau bisa ninggalin istri kau, kata dia bilang. Mau digedor orang jam 2 subuh pun kau tetap keluar. Akhirnya saya berpikir kenapa tidak saya terjun langsung lah ke dunia politik. Karena cut dulu. Kenapa tidak harus terjun dunia politik? Ya. Tentu kan sebelum masuk, kan ini lagi jalan usaha ini tadi. Ya. Tentu kan ada perjalanan lagi nih. Bagaimana kok bisa masuk IPNI, kok bagaimana bisa masuk KONI, jadi pengurus organisasi gitu. Gimana ceritanya? Jadi gini Bang Idris, saya memang dari dulu saya berteman, saya tidak pernah memandang siapa teman saya, siapa orang saya enggak. Saya ngalir aja. Ngalir aja. Ya, saya kenal cuma Bang Budi juga pada saat di HIPMI. Kawan-kawan juga banyak yang kenal sama Bang Budi. Tapi ya saya berkawan tuh memang pure ikhlas, saya berkawan. Saya nggak pernah memanfaatin kawan. Saya nggak mau ini, saya dan hidup saya punya prinsip, saya nggak mau berkonflik sama orang. Itu aja. Iya. Siapapun orangnya saya mau ingin berkawan. Saya mau silaturahmi, saya mau berkawan. Itu aja sih saya pikirkan. Mungkin karena itu Bang Budi juga lihat mungkin saya memang tulus dan pure, akhirnya ya mungkin rezeki saya, beliau memang dekat sama saya, akhirnya jujur saya ditaruh jadi bendahara itu ya saya bilang saya kayak mimpi. Saya bilang sama ketua saya bilang saya nggak punya pengalaman di bendahara. Ketua sambil ngomong, kalau kau udah punya pengalaman kau belajar, kau dulu juga tidak pernah berpengalaman dari kau bayi naik jadi sejalan kaki, kau ada pengalaman, tapi kalau kau terbiasa belajar akhirnya kau akan terbiasa. Nah tekad itulah mungkin saya, Aisyah memang benar saya pikir Bang Budi, ya, aku harus coba. Ya, alhamdulillah di KONI Kota 3 tahun. Alhamdulillah Bang Budi naik ke provinsi, saya diajak lagi sama Bang Budi di provinsi. Dan jujur Bang, saya tidak pernah minta sama Bang Budi. Saya tidak pernah minta jabatan sama Bang Budi. Boleh tanya nanti sama Bang Budi. Tidak pernah saya minta, Bang saya harus di sini, saya di sini tidak. Semua Bang Budi yang tetapkan saya di situ. Karena mungkin kualitas ya, kuantitas juga mungkin. Karena dilihatnya sistem manajemen Ruby itu mungkin dipandang oleh Budi mungkin, apalagi dia ini background basicnya udah memahami pasar, sudah memahami kondisi. Iya, karena usaha tadi kan, nanti kan bisa memanage dan bisa manajemen apapun itu ya kan. Dicobalah mungkin, coba ikut di organisasi mungkin seperti itu. Organisasi. Ya kan, mungkin itu mungkin dilihat Budi mungkin salah satunya. Jadilah salah satu itulah yang dibuat Bang Budi kan ke saya kan. Kayak sesolmet kan kata orang. Mana ada Budi adalah Robi gitu ya. Di mana ada Budi ada di mana ada Budi pasti ada Ruby, ada Ruby ada Budi gitu. Iya. Lanjut artinya bergelut di organisasi ya.
terus terpanggil mungkin bahasanya ya. Ya. Tentu kan itu endingnya tadi ada dengar politik. Lanjut gimana maksudnya? Ya jadi saya gini, Bang Idris, saya melihat berpolitik ini adalah tujuannya kekuasaan, ya. Kekuasaan dalam konteks dengan kita berpolitik, kita menjabat di suatu dewan lah contohnya. Kita mempunyai kekuasaan di situ. Ya tinggal kita lagi membantu orang atau seperti apa. Yang saya bilang ya, saya memang dasar hati saya itu kepengen memang berbuat untuk orang banyak. Karena dasar ibu nih tadi ya, kuncinya ibu tadi ngomong begitu tadi ya. Jujur Bang, saya cinta terhadap ibu-ibu, apalagi ibu-ibu orang yang orang yang produktif. Iya betul. Kenapa? Kalau ibu sudah produktif, ini akan mengalir juga ke anaknya kalau saya pikir. Kenapa saya bisa kayak gini? Karena didikan ibu saya. Iya. Saya tidak dimanjo, saya tidak ada serba mau sesuatu saya harus dapat, tidak. Ketika saya memilih sesuatu, saya harus berjuang. Makanya ada beberapa hari yang lalu, jujur Bang Idris, saya ada lihat ibu-ibu bawa botol muti inilah barang-barang bekas. Jadi kebetulan saya lagi nongkrong di tempat warung kawan, dia datang minta air putih. Iya. Terus si kawan tadi bertanya, Iya. Bu, anak ibu mana? Anak saya sudah pengantin semua. Suami ibu mana? Suami saya baru 1,5 tahun meninggal. Terus teman-teman ngobrol, kata kawan, ini anaknya nggak mau ngurusin ibunya. Saya bilang mau kawan-kawan, ini salah, kalian salah pemandangan saya tidak seperti itu. Ya. Karena saya salut dengan ibu ini. Kenapa? Dengan kondisi dia sendiri, dia tetap berjuang untuk menghidupkan dirinya. Dia tidak mau tergantung dengan anak-anaknya. Ini salah satu hal yang positif saya pikir. Nah, saya juga berharap untuk next ke depan lah ya, untuk ibu-ibu. Maka saya cinta dengan ibu-ibu. Saya pengen ketika nanti saya jadi, ini impian saya Bang ya, ini impian saya ketika saya jadi, saya akan coba membantu ibu-ibu yang mau berproduktif. Saya cuma simpel berpikir gini Bang, setiap KTP, Abang tahu kan, semua kita punya KTP, ibu-ibu juga punya KTP. Pasti. Ya enggak? Di dalam KTP itu, nama misalnya Ibu Siti, status sudah nikah, pekerjaan IRT, ya nggak, rata-rata IRT ya kan, ibu rumah tangga, Saya punya niat kenapa nanti kedepannya bisa nggak dibikin wirausaha aja ibu-ibu nih. Kenapa saya lihat, karena ibu-ibu ini semua punya modal Bang, kalau aku bilang modal di rumah, mereka punya kompor, mereka punya kuali, mereka punya minyak, mereka punya ini. Kenapa dah ibu-ibu ini coba mengulik satu kegiatan yang bisa menghasilkan uang. Betul. Ya. Simpel aja Bang sebenarnya. Mungkin ada pisang goreng yang diiris-iris, dijadikan pisang goreng keju, bisa goreng ini. Artinya ibu-ibu tuh mau berusaha. Apalagi ibu-ibu memang itulah aktivitas sehari-harinya. Hari-hari. Masak, ya kan? Ya kan? Betul. Ada juga ibu-ibu yang hobinya jahit. Ya kan? Kenapa nggak disalurkan di jahit? Nah, ketika nanti, ini niat saya Bang, mudah-mudahan Allah jabalah semua ya. Amin. Ketika saya duduk, kita kan ada orang-orang pemerintahan, ada Disperindak, ada ini, kan? Tinggal bikin komunitas ibu-ibu ini. Di mana bentuk usahanya? Ini dibantu, disupport untuk pemasaran, untuk dibuatkan satu kegiatan perekonomian di situ. Kita nggak usah muluk-muluk Bang. Kalau satu orang, satu rumah aja, ibu-ibu itu dapat penghasilan. Ya kan, 50.000 aja. Artinya kalau sudah beberapa rumah ada penghasilan, kita bisa membantu perekonomian di kota Jambi ini. Saya meliriknya ke situ Bang. Efeknya untuk anak-anak apa? Ketika ibunya sudah bergiat bekerja, otomatis anak-anak ini bisa membantu ini. Nah, kalau milenial ini, anak-anak muda ini, karena itu yang saya rasakan ketika ibu saya berjualan subuh jam 3 sudah pergi ke pasar. Terkadang kalau saya bangun, saya ikut juga, ibu saya masih kecil-kecil, saya ikut langsung 2. Saya pengen tahu langsung 2 itu seperti apa. Nanti balik pagi ibu saya sampai di rumah jam 6, ibu saya ke terminal. Kebetulan rumah di Kebun Kelapa kan, di terminal. Apa yang diantar ibu saya? Kue Bang.
kue donat, bapak saya bikin kue donat, antar ke warung-warung di terminal itu. Begitulah orang tua saya menghidupin saya. Termotivasi Bang. Dari ibu lah ya. Dari ibu lah, memang ibu saya sampai hari ini dan masih, walaupun dia umurnya sudah hampir 60, kalau untuk pengen berbisnis tuh memang mau turun, tapi memang kami anak-anak sudah ngelarang, tidak boleh lagi. Karena usia ya. Karena usia, di rumah sudah ada kos-kosan, rasanya kalau untuk ibu makan sendiri cukup lah. Cukup. Ada ya 30 kamar kan, kalau untuk ibu dewean cukup. Ya kami 3 beradik, alhamdulillah kami nggak ada yang pegawai. Kami usaha semua, adik saya yang cewek juga usaha, tour and travel, abang saya juga usaha, dan saya juga usaha. Ya alhamdulillah lah, memang itu berkira rezeki Allah kasih. Nah di situ bang, saya lihat efek dari ibu nih tadi, saya pengen gitu menjadikan ibu-ibu ini punya produktivitas. Sangat luar biasa ide yang ke depan ya. Itu yang saya harapkan. Bang. Berubah KTP itu status ya, KTP status yang KTP tadi kerjanya pekerjaan tadi ya. Iya. Tidak lagi RT tapi wirausaha. Itu. Khusus buat ibu-ibu ya. Ibu-ibu, benar. Iya, artinya cenderung berarti Om Robi memikirkan masyarakat sudah ya. Setelah mengulik sebuah usaha. Ya. Cenderung lagi bagaimana memikirkan masyarakat ya. Maka terjun ke dunia politik. Ya. Di partai apa ini? Saya di Golkar bang. Di Golkar. Alhamdulillah. Di Golkar apa? Sebagai bendahara juga. Ini bendahara semua ini. Iya betul benar. Kalau di kulinernya tuh merangkap dah tuh. Ya, betul. Merangkap direktur bendahara juga. betul bang. Luar biasa betul. Ini Bung Ruby perjalanan Bung Ruby ya. Alhamdulillah. Tentu apapun itu kan sudah menjadi kesan ya, kesan tersendiri. Hari ini inilah saya, kata Bung Ruby mungkin seperti itu. Saya juga pingin juga merasakan seperti Bung Ruby sebenarnya. Cuma belum kesampaian. Mudah-mudahan kesampaian bang. Abang fokus aja di sini, insya Allah lah bincang kita nih bisa akan besar nanti ya kan. Luar biasa nih Bung Ruby. Dan tentu selain ibu-ibu Bang Ruby, ya kan tadi sudah memikirkan jantungnya sudah memikirkan jantungnya apa yang diinginkan masyarakat sebenarnya yang dilakukan oleh Bung Ruby hari ini ya. Kalau memang betul pemikiran Bung Ruby salah satunya itu, saya yakin insya Allah Bung Ruby akan terpilih juga nanti nih. Kalau memang benar itu dilakukan ke depan ya. Insya Allah itu. Lain dari itu Bung Ruby, selain ibu-ibu apalagi mau Bung Ruby kembangkan? Ya, aku bilang ya kaum milenial lah bang. Kaum milenial juga anak-anak muda, ayo berwirausaha. Karena asik berwirausaha itu asik kalau saya bilang. Kenapa? Saya bilang wirausaha itu asik. Karena kita bisa menciptakan hal-hal yang ada kepuasan batin sendiri bang. Menciptakan sesuatu itu ada kepuasan batin sendiri. Betul. Karena saya dulu pernah di 2000 berapa ya, zaman saya jadi di HIPMI, ketua UMKM, saya pernah ngebocorin resep saya sendiri buat ayam Kentucky kepada anak-anak muda. Jadi saya datang ke Disperindak, saya bilang, Pak, saya punya usaha, ini usaha saya. Usaha saya ini Pro Chicken ini sudah hampir ratusan di Indonesia. Saya pengen bocorin bang. Saya bilang sama Pak, dulu ke Diskepora ya. Nah kerjasama seperti apa Bi? Saya akan buka resep pembuatan ayam Kentucky saya kepada anak-anak muda. Saya butuh 15 orang. Tapi saya minta tolong Pak, Bapak support dari peralatan. Itu pernah saya lakukan loh Pak. Ya. Saya pikir rezeki ini Allah yang ngatur semua. Ya. Kenapa saya mesti takut saya bongkar rahasia saya bikin ayam Kentucky? Akhirnya disetujuin sama Pak Diskepora zaman itu, masih di Kota Baru. Akhirnya kita buat. Jadi saya bikin pelatihan 15 orang cara berbuat ayam Kentucky seperti apa. Yang standar. Standar maksudnya yang kelas-kelas kayak CFC lah, California Fried Chicken gitu ya kan. Nah, akhirnya mereka belajar sama saya. Ini loh resepnya, ini cara buatnya supaya di seperti keriting kayak gini, ini rasa citonya. Iya bang, enak ya bang di sini. Ya akhirnya dibantu sama pemerintah, gerobak 15 bersebar. Cuman ya namanya tadi anak muda dan tidak semua orang yang berjiwa pejuang. Iya betul. Ya, ada beberapa yang sampai sehari ini masih berjalan. Ada juga yang beberapa kawan-kawan itu yang sudah nilai jualnya kurang. Itulah. Maka saya melirik balik lagi ke ibu-ibu tadi. Ketika ibu-ibu melakukan hal seperti ini, dia berceritanya masalah periuk nasi.
Mau tidak mau, dia harus melakukan ini. Dia akan berjuang gigi karena apa? Untuk menghasilkan uang dan menghidupin anak-anaknya. Betul. Itu biasa saya berpikirnya. Fleksibel ya. Fleksibel aja bang. Ketika usaha misalnya satu produk nih saya bikin ayam kantaki, saya bagikan nih sama ibu. Bu sini bu, semua kumpul kita bikin ayam kantaki ini standar. Ibu bisa berjualan. Kalau pemuda kadang-kadang dia iseng-iseng. Iya. Ada waktu main dia. Belum tentu dia tekuni Belum betul. tekuni itu. Tapi kalau ibu-ibu Pasti menekunin. Apalagi dia kita buka resepnya. buka resepnya di situ. Nah itu salah satu contoh bang, maksud saya yang pernah saya buat Iya, sebelum saya mengarah ke sini. Luar biasa. Nah artinya saya punya target ini bisa kok dijalanin kok saya bilang. Nah tinggal lagi ahli pembuatan misalnya lagi viral sekarang kopi-kopi banyak. Kita lihat di apa seperti gula semut. Kan gula semut itu kan ada proses membuatnya dari gula aren diolah jadi gula semut. Dan bisa juga dari gula aren beku dijadikan cair. Ini kan satu peluang usaha juga saya pikir. Dan ini mau kok ibu-ibu ngelakoninya. Kenapa tidak? Karena ibu-ibu punya kompor ini semua itu bisa. Karena terjadi. sudah ada fasilitas tersendiri di rumah. Ada sendiri. Semua jadi usaha itu simpel lah bang. Asal mau intinya produktif. Ibu-ibunya produktif dan mau berjuang. Itu. Dan saya berharap juga ibu-ibu yang ada di kota Jambi ajarinlah anak-anaknya mengejar usaha. Tidak usah banyak dilarang. Misalnya anak-anak mau main game, silakan main game. Seriuskan game itu. Mau misalnya hobinya nyanyi, seriuskan. Tapi itu tadi game ini jadikannya rupiah. Macam mana game ini bisa dijadikan rupiah? Bermain musik, macam mana bermain musik bisa menjadikan rupiah? Disalurkan betul-betul. Ketika dia fokus, dia menyenangin apa yang dia lakukan, dia akan enjoy. Kayak saya enjoy di kuliner bang. Karena apa? Saya hobi makan. Mungkin apa nggak percaya? Saya ke Angsuduo belanja itu untuk 1 minggu bang. Iya. Ikan sama masukin semua saya bersihin masuk situ. Dan sambil itu hari-hari kadang saya masak. Kadang malam saya pengen lapar saya masak. Sambil saya mencari satu resep apa nih yang bikin saya buat ini. Ketika sudah ketemu, nanti saya orek-orek pakai pena. Jadikan satu SOP. Masuk ke restoran saya. Ya alhamdulillah restoran saya itu nggak ada menu-menu orang lain, menu ulik-ulikan antara saya dan istri lah. Iya, luar biasa ini. Jadi kami enjoy menjalaninya sambil saya hobi makan, sambil saya ngulik. Akhirnya saya bikin satu resep. Nah, masuk di restoran, jadi duit. jadi simpel lah bang. Betul sekali. Ini dia teman-teman dan masyarakat Jambi atau kota Jambi khususnya. Ini pemuda luar biasa yang sudah memikirkan kesejahteraan ya. Orang biasanya kalau DPR bukan bicara kesejahteraan ya. Ataupun mungkin bupati ya atau gubernur. Dia pasti mikirkan apa yang harus dia perbuat. Janji-janji mungkin seperti itu. Tapi hari ini dia sudah memberikan jalan. Ini luar biasa ya. Trik, ilmu dan sudah Bung Ruby siapkan ternyata ya. Ketika ibu-ibu pingin ini bisa Bung Ruby laksanakan begitu. Insya Allah bang, bukan karena mungkin saya mau jadi dewan aja bang, tapi sebelum saya belum jadi apa-apa, saya sudah melakukan hal ini. Oh gitu. Nanti cek, cross check, Berabi Chicken itu saya buat 15 gerobak yang alhamdulillah bisa disupport sama di sekolah. Apalagi kalau saya sudah duduk di dewan. Betul. Saya kan punya kuasa, saya panggil Kadis Perindak. Yuk Pak, kita duduk bareng-bareng. Macam mana masyarakat Jambi, ibu-ibunya produktif, bisa berusaha apa be? Bukan dari satu sisi sini, berusaha apa? Yang hobi jahit salurkan. Hobinya masak-masak, kita salurkan di masak-masak. Macam mana? Tinggal pemerintah mensupport. Ini luar biasa. Ya kan? Itu aja, simpel aja bang saya pikir untuk menjadi ini. Yang penting itu tadi. Maka saya juga banyak belajar dari guru-guru saya juga. Intinya, niat kau harus diluruskan. Niatnya mau bantu masyarakat, intinya itu be. Mudah-mudahan kau jadi. Ya saya berserah diri bela sama yang di atas. Terkhusus untuk ibu-ibu. Terkhusus ibu-ibu. Saya suka sama ibu-ibu. Terus yang kedua, karena saya berkacamata dari ibu saya. Itu aja. Luar biasa. Dari ibu saya berkaca bang. Apa kesan yang berharga dari ibu? Ya saya bilang, saya hari ini alhamdulillah dilahirkan dengan sosok ibu yang memang bekerja keras. Artinya menghidupkan kami dengan berjuang, walaupun ya gimana ya, saya bilang ibu saya itu berjuang subuh, siang, malam. Ya luar biasa lah ibu saya berjuang. Bukan artinya ibu saya punya orang tua yang bukan orang susah juga enggak. Saya punya kakek saya termasuk Tuan Takur di Jambi.
kita punya beberapa lahan segala macam tapi saya lihat sosok ibu saya tidak mau ngikut ke kakek saya, tahan, dia berjuang dari nol, dia berjuang sama bapak saya buka kedai, pagi subuh jam 3 ke pasar, jam 6 sudah ngantar kue di terminal, nanti siang dia sudah marut, kadang dia potong-potong buah-buahan, jual buah-buahan, apapun yang bisa dijadikannya duit. Dan mengurus kami pun luar biasa. Saya pagi, sudah hari ini sampai hari ini sudah terbiasa, setiap pagi keluar rumah saya mesti sarapan. Kenapa? Ibu saya setiap saya sebelum pergi sekolah, dia harus siapkan sarapan buat saya. Apapun itu, harus kami makan pagi. Sulit membalas itu, Pak. Nah, itu luar biasa. Itu yang sampai hari ini saya masih ingat. Tidak akan saya pernah lupakan sama ibu saya. Kami cuma dikasih jajan ya 2.000, 1.000. Ya ibaratnya satu kali keluar main udah habis. Kalau dulu kan 2 kali keluar main, satu keluar main udah habis. Tapi kami disanggukannya dengan makanan pagi-pagi. Sesibuk apapun dia setiap hari dia harus buat sarapan buat kami bertiga beradik ini. Tentu hari ini kita membalas budinya ya. Ya insya Allah, alhamdulillah. Saya juga sampai ibu saya bilang pada saat saya sekarang lagi kuliah, Bang. Ya. Karena dulu pada saya SMA saya pengen kuliah, ternyata ibu saya nggak punya biaya. Nah hari ini saya kuliah dengan biaya sendiri, ibu saya sampai ngomong sama saya, nak akhirnya kau tercapai juga pengen nak kuliah dari dulu ya, saya bilang. Ya alhamdulillah lah mak, saya bilang berkat doa mama juga, saya bilang. Alhamdulillah hari ini apa yang saya niatkan, saya pengen kuliah, alhamdulillah saya bisa kuliah, saya bilang. Mungkin disampaikan dengan maknya apa mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan dengan ibu? Ya sudah sama mama, ya alhamdulillah mak, saya terima kasih, saya sudah dibesarkan seperti ini sama mama. Artinya sudah diajarkan macam mana bisa berjuang. Ya alhamdulillah hari ini saya sudah berjuang, saya sudah tunjukkan sama mama. Ya saya mohon doa mama lah, mudah-mudahan saya bisa apa lagi lah ya, lebih baik lagi lah dari sekarang, Mak. Terima kasih ya, Mak. Luar biasa. Jadi Bung Ruby ini menginspirasi ternyata. Jadi ini aduh, kok bisa kayak gini gitu ya, jadi mewek. Jadi baper. Oke, Bung Ruby, mungkin satu pesan buat masyarakat Kota Jambi. Ya. Pastinya Bung Ruby sudah siap terjun lahir batin untuk mengabdikan diri Bung Ruby. Ya. Untuk masyarakat Kota Jambi ke depan. Apa yang mau disampaikan untuk masyarakat Kota Jambi? Makasih Bang Idris. Saya berniat mudah-mudahan saya akan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan DPRD Kota Jambi, Dapil 4. Pasar Jelutung, Jambi Timur Pelayangan. Mohon doa buat masyarakat Jambi, mudah-mudahan apa yang saya niatkan lillahi ta'ala buat masyarakat lah, insya Allah. Mudah-mudahan kalaupun misalnya saya nanti beri saya satu kesempatan bisa duduk di dewan, kalau memang nanti saya duduk di dewan saya salah jalan, tolong tegur saya. Kalau misalnya saya tidak mau ditegur, biarkan saya, tahun depan tidak usah pilih lagi. Itu ya. Dan mudah-mudahan itu aja niat saya, Bang Idris. Baik, terima kasih waktunya Bang Ruby. Siap. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa menginspirasi orang banyak. Amin. Dan menjadi edukasi buat masyarakat banyak. Amin, 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 amin. Sampai jumpa 2024 dan mudah-mudahan sukses dan menjadi anggota DPRD yang baik. Amin. Oke, selamat malam pemirsa.